Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 1636. Pasang surut dunia luar tidak ada hubungannya dengan David. Dia menyeringai di kamar saat ini. Menyebabkan dia seperti ini. Itu adalah panel sistem di depan Anda. Saldo, 9.957.116 miliar koin bintang. Fisik, peringkat 10 tingkat Sudo Suci, 1 juta poin dewa dapat ditingkatkan. Roh, Sudo Sein level 10, 1 juta poin dewa dapat ditingkatkan. Kekuatan tempur, Sein sejati setengah langkah. Keterampilan tempur, Tinju Ilahi Void sempurna, telapak tangan penghancur, sempurna, teknik pedang pemecah kejahatan, sempurna. Keahlian, pengobatan Somerland kuno kesempurnaan. Poin dewa, 8078. Sudah berapa lama? Kekuatan David telah dinaikkan ke tingkat setengah langkah suci sejati. Dia tidak pernah menyangka akan secepat ini. Awalnya diperkirakan bahwa pertumbuhan poin dewa perlahan akan memasuki periode rendah. Hasilnya adalah ledakan yang tidak terduga. Dan itu datang begitu melonjak. Hanya dalam satu hari-hari ini, hampir 100.000 poin dewa telah ditambahkan. David tidak tahu apakah itu akan bertahan. Jika bisa bertahan. Dalam situasi ini. Hanya 10 hari, David dapat mengumpulkan jutaan poin godly. Kemudian menerobos fisik, tingkat Santo sejati sudah dekat. Pada saat itu, apa yang dia takutkan dari keluarga Stone? Bahkan jika dua leluhur tingkat suci sejati dari keluarga Stone datang, bisakah mereka tetap melarikan diri? Itu adalah keberanian sejati. Berpikir tentang itu, David merasa bersemangat. Sepertinya rencananya benar. Pertama, buat master tingkat Raja Bijak. Kemudian gunakan berbagai cara untuk membuat master fiktif ini dapat dipercaya. Dan keluarga Thompson membutuhkan pendukung tingkat raja yang suci untuk membantu mereka keluar dari kesulitan. Jadi sekarang mereka akan berusaha keras untuk membantu diri mereka sendiri. Tidak hanya melawan keluarga Stone, dia juga menggunakan kekuatan seluruh keluarga Thompson untuk membantu David mengembangkan bank komersial Islik. Tentu saja, sampai di sini saja tidak cukup. Tingkat Santo sejati bukanlah tujuan David. Dan tingkat Santo sejati tidak cukup untuk membantu keluarga Thompson keluar dari kesulitan. David tahu situasinya sendiri. Dia tidak memiliki master tingkat Raja Bijak. Anda harus mengandalkan diri sendiri. Tunggu sampai Anda mencapai tingkat Santo sejati. Harus terus melaksanakan langkah selanjutnya dari rencana tersebut. Menyelesaikan merger dengan Thompson's Cornucopia Firm. Ambil ukuran dan nilai salah satu dari 5 perusahaan komersial terbesar di benua ilahi tengah dari firma Cornucopia. David hanya perlu menempati sebagian saja. Hanya dengan cara ini dia dapat memperoleh puluhan juta poin dewa, naik ke langit dalam satu langkah, dan mencapai kekuatan tempur terkuat di Star Void Realm, tingkat Saint King. Pada saat itu, kesulitan keluarga Thompson akan terpecahkan. Adapun bagaimana meyakinkan keluarga Thompson, David belum memikirkannya. Bagaimanapun, Cornucopia adalah sumber kehidupan keluarga Thompson. David ingin keluarga Thompson menyetujui merger. Pasti ada cara yang pasti. Mungkin hanya ketika kesulitan mereka semakin parah, keluarga Thompson akan setuju ketika mereka menghadapi krisis hidup dan mati. Kita hanya bisa membicarakannya setelah level Sein sejati. David mematikan sistem. Buka komunikator. Sebuah gambar muncul di depannya. Di atas adalah potret David sendiri. Meskipun dicat, ini benar-benar seperti itu. Kemiripannya lebih dari 90%. Di bawah potret adalah isi dari surat perintah yang dicari. Langkah keluarga Stone mengejutkan David. Tampaknya mereka ingin memanggil orang-orang di seluruh Star Void Realm untuk menangkap diri mereka sendiri. Jika David sendirian, dia tidak peduli. Pokoknya, selama kamu tidak keluar. Ketika dia mencapai tingkat Santo sejati, keluarga Stone tidak ada hubungannya dengan dia. Yang ditakuti David sekarang adalah perintah buronan ini akan diketahui oleh Celia dan yang lainnya yang berkultivasi di sekolah ubin berlapis warna-warni. Dengan temperamen Celia dan orang-orang ini, dan pentingnya David bagi mereka, dia pasti akan meminta bantuan Nova. Jika Nova mengatakan tidak ada yang bisa dia lakukan, mungkin mereka akan diam-diam keluar untuk menemukannya bersama. Itu akan merepotkan. Sekelompok wanita dengan kekuatan rendah dan penampilan luar biasa keluar. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana melakukannya? David mengerutkan kening dan berpikir. Ketika David pertama kali datang ke Star Void Realm, David langsung pergi ke sekolah ubin berwarna-warni. Kemudian, sebelum pantatnya panas, dia bertemu dengan bajingan Nek. Kemudian Celeste dihukum, dan dia terpaksa meninggalkan sekolah ubin berlapis warna-warni. Akibatnya, Celia dan yang lainnya bahkan tidak memiliki komunikator. David ingin menghubungi sekarang, tetapi David tidak bisa.
Dan komunikator David diberikan kepadanya oleh Celeste. Namun, Celeste menghadap ke dinding di gua es beku dan juga tidak bisa dihubungi. David tidak bisa menemukan cara untuk sementara waktu. David hanya bisa berharap Celia dan yang lainnya akan berlatih keras dan tidak melihat perintah buronan. Tapi bagaimana jika mereka melihatnya? David merasa bahwa dia tidak mampu untuk berjudi. Sebagian besar alasan mengapa dia mencoba melakukan segalanya sekarang adalah untuk Celia dan yang lainnya. Andai saja Celia dan yang lainnya pergi. Lalu bahkan jika dia mencapai level Saint King, apa artinya? Apakah Anda ingin pergi ke sekolah ubin berwarna-warni dengan tenang? Ide ini tiba-tiba muncul di benak David. Tapi karena keluarga Stone mengontrol dengan sangat ketat di distrik barat ini, ruang berdimensi tinggi pasti tidak akan terhindar. Begitu dia meninggalkan ruang, sangat mungkin dia akan ditemukan oleh keluarga Stone, sehingga mengungkapkan identitasnya. Pada akhirnya bagaimana? David dalam kesulitan. Jika dia adalah orang suci sejati sekarang, jangan repot-repot sama sekali. Pada akhirnya, itu masih belum cukup kuat. Dua orang suci sejati dari keluarga Stone yang berseberangan dengan alam suci setengah langkah masih terlalu lemah. Tepat ketika David tidak bisa membuat pilihan. Alam kekosongan bintang. Benua bintang. Ini adalah situs kekuatan besar Star Mansion. Pada saat ini, Amdi, tuan muda dari Star Mansion, menatap potret di tangannya dengan linglung. Orang di potret itu bukan David, dan siapa itu? Apa yang dia pegang adalah perintah buronan yang dikeluarkan oleh keluarga Stone. Tindakan negara adidaya seperti keluarga Stone. Semua kekuatan peringkat teratas di Star Void Realm akan segera mendapatkan berita. Sekte Star Mansion tidak terkecuali. Tetapi bahkan jika Amadi ingin mematahkan kepalanya, dia tidak dapat mengetahuinya. Sudah berapa lama dia dan David berpisah? Orang ini membuat suara besar. Bahkan keluarga Stone berani berpartisipasi. Dalam pandangan Amadi, itu hanya berani. Keluarga Stone adalah kekuatan seperti itu. Star Mansion harus takut pada 3 poin. Bagaimana mungkin David, seseorang dari peradaban tingkat rendah, berani menyinggung keluarga Stone? Apakah kamu sekarat? Adapun apakah potret itu dari David? Ada sedikit keraguan. Bukannya tidak ada orang dengan citra panjang di Star Void Realm. Tapi panjangnya hampir sama, dan namanya sama, jadi saya benar-benar tidak bisa menemukannya. Dan Amadi pernah ke sekolah ubin berlapis warna-warni. Dia mengetahui dari Nova, penguasa sekte ubin berlapis 7 warna, bahwa David pergi ke benua ilahi tengah. Beberapa informasi bertambah. Amadi bisa yakin. Orang dalam daftar buronan Stone adalah David yang dia kenal. Sungguh luar biasa. Sungguh musim gugur yang penuh peristiwa. Amadi berpikir tanpa daya. Bibi Celeste dihukum oleh tuannya ke dalam gua es, dan kehidupan ini telah sepenuhnya dihapuskan. Sekte Star Mansion juga tidak bisa menyelamatkannya. Sekarang David telah memprovokasi keluarga Stone lagi. Awalnya, Amadi masih menunggu David datang dan bergabung dengan Star Mansion. Itu bagus sekarang. Bahkan jika David ingin bergabung dengan Star Mansion tidak berani menerimanya. Bahkan jika David adalah seorang jenius yang langka, tidak mungkin bagi Star Mansion untuk menyinggung keluarga Stone untuknya. Amadi kembali sadar, bersiap untuk menghubungi David terlebih dahulu untuk melihat apa yang terjadi. Jika David membutuhkan bantuan, Amadi masih sangat senang melakukan apa yang dia bisa. Bab 1637. David masih memikirkan cara menghubungi Celia dan menyuruh mereka untuk tidak khawatir, dia baik-baik saja. Pada saat ini komunikator berdering. Ketika dia melihatnya, matanya berbinar. Bagaimana cara melupakan orang ini? Amadi dari Star Mansion. Pada awalnya, mereka telah menemani mereka sepanjang jalan dari galaksi Bima Sakti ke Star Void Realm. Meskipun waktu kontaknya tidak lama, tapi perasaan David tentang Amadi masih sangat bagus. Ketika keduanya berada di galaksi binatang raksasa, mereka juga bertarung bersama. Dianggap sebagai teman baik, Amadi juga telah mengundang David untuk bergabung dengan Star Mansion. Sangat disayangkan bahwa setelah datang ke Star Void Realm dan memasuki sekolah ubin berlapis warna-warni, ia bertemu dengan alam bijak Neximon, yang menyebabkan Celeste dihukum ke dalam gua es. David sedang tidak ingin bergabung dengan Star Mansion untuk membuang waktu. Dia perlu meningkatkan kekuatannya ke tingkat Raja Suci sesegera mungkin untuk menyelamatkan Celeste. Ini adalah hal yang paling penting saat ini. Segala sesuatu yang lain harus berdiri di samping. Karena Novus mengatakannya, berada di dalam gua es dalam waktu lama akan mempengaruhi karakter seseorang. Oleh karena itu, David tidak bisa menunda sama sekali. Kalau tidak, itu akan terlambat. Jika dia ingat dengan benar, hubungan antara Star Mansion dan Colorful Glaze Steel School sangat baik. Karena dia tidak bisa pergi ke sekolah ubin berwarna-warni, mengapa tidak membiarkan Amadi pergi?
Biarkan Celia dan yang lainnya tahu bahwa mereka aman. Mereka juga tidak akan khawatir tentang diri mereka sendiri, dan mengambil risiko bahaya untuk keluar untuk menemukan diri mereka sendiri. Kemudian Anda dapat dengan aman mengumpulkan poin dewa di sini, dan kemudian keluar setelah Anda menembus ke tingkat suci yang sebenarnya. Lakukan saja. Tepat ketika David hendak menghubungkan komunikator Amadi, dia tertegun lagi. Dia memikirkan kemungkinan lain. Amadi tidak menghubunginya lebih awal atau terlambat, tetapi menghubungi dirinya sendiri pada saat kritis ini. Dia pasti telah melihat perintah buronan yang dikeluarkan oleh keluarga Stone. Jadi, apakah dia akan mengkhianati dirinya sendiri demi keuntungan? Kemudian David menggelengkan kepalanya. Kemungkinan ini bukan tidak mungkin. Tapi jujur saja, itu tidak terlalu tinggi. Kekuatan Star Mansion tidak lebih buruk dari keluarga Stone. Sebagai Amadi, tuan muda dari Star Mansion, apa yang Anda inginkan? Dua hadiah yang diberikan oleh keluarga Stone sama sekali tidak berguna baginya. Dan menurut hubungan sebelumnya, David merasa bahwa Amadi bukanlah tipe orang yang melupakan kepentingannya sendiri. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa Star Mansion ingin menunjukkan bantuan kepada keluarga Stone, dan dia adalah alat tawar-menawar yang baik. Bagaimanapun, hubungkan dulu. Lihat apa tujuan Amadi menghubunginya, lalu buat rencana. David segera menghubungkan komunikator. Sesosok muncul di hadapannya. Amadi yang sudah lama tidak melihatnya. Saudara David, tetap aman. Begitu Amadi melihat David, dia berkata sambil tersenyum. Saudara Amadi, lama tidak bertemu. David juga menjawab. Saudara David, apakah kamu yang mengeluarkan perintah buronan dari keluarga Stone? Amadi kemudian bertanya langsung ke intinya. Saya ingin mengatakan tidak, Saudara Ahmad, apakah Anda percaya? Aku tidak percaya. Amadi menggelengkan kepalanya. Itu dia. Aku benar-benar tidak menyangka, sudah berapa lama Brother David berada di Star Void Realm. Dia telah menjadi nama rumah tangga di Star Void Realm. Aku sangat mengaguminya. Amadi menghela nafas. Ketenaran semacam ini, lebih baik saya serahkan pada saudara Amadi, kata David. Jangan, aku tidak mampu, aku suka tetap low profile. Amadi dengan cepat menolak. Hanya bercanda, seseorang yang bisa membuat keluarga Stone mengeluarkan perintah buronan. Tanpa kekuatan dan latar belakang apapun, apakah masih ada cara untuk bertahan hidup di Star Void Realm? Bahkan jika dia adalah Amadi. Jika Anda tidak mati, Anda harus melepaskan lapisan kulit. Star Mansion harus membawanya ke pintu untuk meminta maaf. Sebenarnya, saya tidak mau, tapi saya tidak bisa menahannya. Karena beberapa hal telah terjadi, saya hanya bisa menggigit peluru, kata David tak berdaya. Saudara David, saya sangat ingin tahu. Luka adalah pewaris pertama keluarga Stone, dan dia akan menerobos keberadaan tingkat tertinggi. Bagaimana Anda bisa menjadi tingkat master dan ada hubungannya dengan kematiannya? Saudara Amadi, beberapa hal tidak dapat dijelaskan untuk sementara waktu. Ketika saya punya waktu untuk bertemu, saya akan memberitahu Anda perlahan. Tapi kematian Luka memang sedikit kebetulan, dan itu ada hubungannya dengan saya. Keluarga Stone tidak ada yang salah dengan perintah buronan itu. David menjelaskan. Lebih dari sebuah hubungan, itu persis apa yang dia lakukan. Tapi David tahu, dia bahkan mengatakannya. Amadi juga tidak bisa mempercayainya. Ketika dia pertama kali tiba di Star Void Realm, David hanya menembus Eternal Realm. Sudah berapa lama? Apakah Anda memiliki kekuatan untuk membunuh Luka yang setengah langkah? Belum lagi Amadi, diperkirakan tidak akan ada yang percaya. Tidak peduli seberapa berbakatnya pelaku kejahatan, tidak mungkin baginya untuk melintasi beberapa alam dalam waktu sesingkat itu. Jika Amadi tahu bahwa dia sekarang adalah orang suci sejati setengah langkah, saya tidak tahu seperti apa ekspresinya nanti. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Kekuatan keluarga Stone tidak lemah. Begitu perintah buronan ini dikeluarkan, dapat dikatakan bahwa kamu tidak akan dapat bergerak 1 inci pun di Star Void Realm di masa depan. Banyak orang ingin untuk dihargai, terutama bantuan keluarga Stone, yang dapat mewujudkan impian banyak orang. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa mengambil 1 langkah pada 1 waktu dan menyembunyikannya untuk saat ini. Mari kita tunggu pusat perhatian berlalu. Tidak mungkin bagi keluarga Stone untuk selalu mencoba yang terbaik untuk menemukan saya. Kali ini melibatkan kematian 2 ahli waris keluarga Stone. Jika pembunuhnya tidak ditemukan, mereka tidak akan melepaskannya, tetapi seiring berjalannya waktu, pasti akan ada waktu untuk bersantai. Pada saat itu, Anda bisa diam-diam meninggalkan Star Void Realm dan kembali ke Bima Sakti. Untuk menjadi kaisar tanah Anda, seharusnya tidak mungkin bagi keluarga Stone untuk menemukan Anda dalam jarak yang begitu jauh, saran Amadi. Ada terlalu banyak orang kuat di Star Void Realm, dan kekuatanku tidak cukup untuk dilihat. Lebih baik kembali ke galaksi Bima Sakti. David juga mengikuti kata-kata Amadi.
Saudara David, aku tahu bahwa kamu tidak akan didamaikan untuk kembali seperti ini, tetapi kamu harus jelas bahwa Bibi Celeste memasuki Gua Es, dan bahkan jika dia keluar 100 tahun kemudian, itu akan sangat berubah. Prestise Gua Es bukan hanya bercanda, dan haknya di sekolah ubin berwarna-warni akan sangat melemah. Itu adalah pilihan terbaik bagi Anda untuk kembali. Jika suatu hari, Anda dapat mencapai ranah orang suci, datanglah ke Star Void Realm untuk dilihat. Saya mengerti. Terima kasih Saudara Ahmad atas perhatian Anda. Ngomong-ngomong, Saudara Amadi, dengan hubungan Anda antara rumah besar Star Mansion dan sekolah ubin berlapis warna-warni, tidak bisakah Anda menyelamatkan Sister Celeste? Amadi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Kali ini, Bibi Celeste dihukum oleh tuannya, Eira yang lebih tua, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa di Tianxing Mansion. Setelah kejadian ini terjadi, ibuku juga memohon padaku. Ayah, tetapi ayah mengatakan bahwa kecuali leluhur tingkat suci sejati dari Star Mansion maju, akan ada peluang, tetapi tidak mungkin leluhur berutang budi pada Eira untuk masalah sepele seperti itu. David mengerti. Dalam analisis terakhir, kekuatan level Saint sejati Eira terlalu menggertak. Orang biasa, dia tidak memberikan wajah sama sekali. Kecuali mereka berdua adalah orang suci sejati. Tapi bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati berutang budi pada Eira untuk Sister Celeste? Kecuali dirimu sendiri tentunya, segera dia akan melangkah ke tingkat santo sejati. Menjadi orang suci sejati saja tidak cukup. Bagaimana jika Eira tidak menunjukkan wajah saat itu? Dan David tidak ingin bertanya pada Eira. Yang dia inginkan adalah kekuatan. Minta untuk secara pribadi membebaskan Sister Celeste dan meminta maaf kepada Sister Celeste. Bab 1638. Saudara Amadi, jangan khawatir, saya percaya bahwa Sister Celeste memiliki ketampanan sendiri, dan tidak ada yang akan terjadi. Saudara David, kamu tidak tahu pamor Gua Es, Bibi Celeste takut kali ini. Ah, lupakan saja, apa gunanya membicarakan ini sekarang, kakak David harus menjaga dirinya sendiri. Keluarga Stone bukan keluarga biasa, jika Anda membutuhkan bantuan dari saya, bicaralah sesegera mungkin. Setelah Amadi selesai berbicara, dia memikirkannya dan menambahkan, tetapi Saudara David, saya harus menyatakan terlebih dahulu bahwa saya tidak berani menyinggung keluarga Stone, saya hanya dapat memberi Anda bantuan secara rahasia, dan menunggu pusat perhatian untuk dilewati, untuk membantu Anda meninggalkan Star Void Realm, bagaimanapun juga, saya memiliki andil dalam membawa Anda ke Star Void Realm, dan saya akan mengurus semuanya ketika Bibi Celeste tidak ada di sana. Setelah mendengarkan kata-kata Amadi, David masih sangat berterima kasih. Ada banyak orang yang menyukai kue hari ini. Ada sangat sedikit orang yang dapat memberikan arang di salju. Untuk kata-kata Amadi, itu sangat jarang. Bagaimanapun, dia hanya tuan muda istana dari Istana Bintang, belum menjadi tuan istana. Bahkan jika dia adalah pemilik istana, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan keluarga Stone. Kalau dia menyinggung keluarga Stone, posisi kepala istana akan dikecualikan oleh leluhur Istana Bintang. Saudara Amadi bisa mengatakan ini, aku masih sangat berterima kasih, kata David tulus. Maaf, Saudara David, apakah itu status atau kekuatan saya? Saya tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawan raksasa keluarga Stone, kecuali saya dapat membujuk leluhur saya, yang jelas tidak mungkin, jadi bantuan yang dapat saya berikan terbatas. Amadi berkata tanpa daya. Terima kasih, Saudara Amadi, saya sangat membutuhkan bantuan Anda sekarang. Saudara David, tolong katakan. Selama itu dalam kemampuanku, aku tidak akan pernah menolak. Saudara Amadi, saya harap Anda dapat pergi ke sekolah ubin berwarna-warni dan memberitahu Celia dan yang lainnya bahwa saya aman sekarang, jadi mereka tidak perlu khawatir, dan saya akan menjemput mereka dan segera pergi, kata David. Dilihat dari kinerja Amadi saat ini, seharusnya tidak mungkin baginya untuk mengkhianati dirinya sendiri. Jika itu masalahnya, biarkan dia membantu. Anda mungkin juga menunggu di sini dengan tenang. Ketika Amadi mendengar permintaan David, dia menghela nafas lega. Bagus, bagus. Hanya untuk membantu mengirim surat. Jika David membuat beberapa tuntutan yang tidak bisa dia penuhi, akan sulit untuk menanganinya. Saudara David, jangan khawatir. Masalah ini ditanggung oleh saya. Saya akan berangkat nanti, dan saya pasti akan membawa kata-kata Anda ke sekolah ubin berwarna-warni dan pacar kecil Anda secepat mungkin. Amadi menepuk dadanya dijamin. Dia tidak bisa melakukan hal lain. Masih sangat mudah baginya untuk mengirim surat ke sekolah ubin berlapis warna-warni. Tidak masalah jika apa yang dikatakan David benar atau tidak. Bagaimanapun, dia hanya bertanggung jawab atas pesan itu. Dalam pandangan Amadi, David sepenuhnya untuk menghibur pacar kecilnya. Dilihat situasi David saat ini, jika dia tidak hati-hati, dia akan jatuh ke jalan buntu.
Berpartisipasi dalam pembunuhan pewaris pertama keluarga Stone, apakah David adalah dalang atau tidak, selama dia ditangkap oleh keluarga Stone, dia pasti akan mati. Dalam hal ini, Amadi tidak ada hubungannya. Saya hanya berharap David dapat lolos dari bencana ini. Kembali ke galaksi untuk menjadi kaisar bumi, jangan kembali. Star Void Realm bukanlah tempat bagi orang-orang seperti David yang tidak memiliki latar belakang sama sekali. Kalau begitu saya ingin berterima kasih kepada Saudara Amat. Jika Saudara Amat membutuhkan saya di masa depan, David tidak akan menolak, bahkan jika dia menyebutkannya. David juga berkata dengan sungguh-sungguh. Bicara yang bagus, bicara yang bagus. Saudara David, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi ke sekolah ubin berlapis warna-warni sekarang. Jika terjadi sesuatu, kita akan tetap berhubungan setiap saat. Baiklah. Amadi menutup komunikator, kemudian bersiap untuk pergi ke sekolah ubin berlapis warna-warni. Karena dia berjanji pada David, dia pasti akan melakukannya dengan baik. Adapun kata-kata terakhir David, Amadi hanya menganggap pihak lain sebagai orang yang sopan. Dia adalah tuan muda yang bermartabat dari Star Mansion, untuk apa dia membutuhkan bantuan David? Bahkan jika dia tidak bisa melakukannya, David, seseorang dari peradaban tingkat rendah, bahkan tidak perlu memikirkannya. Pada saat ini, Amadi belum menyadari nilai dari kata-kata David. Inilah yang dikatakan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat suci setengah langkah. Dan segera David akan melangkah ke tingkat Santo Sejati, atau bahkan tingkat Raja Suci. Janji Raja Suci, seluruh Star Mansion akan sangat memperhatikannya. Ketika Amadi tahu kekuatan David, dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Setelah David mengakhiri percakapan dengan Amadi, David merasa lega. Akhirnya mendapatkan hal-hal yang diselesaikan. Dia percaya bahwa Amadi tidak akan berbohong padanya. Kemudian hanya menunggu dengan sabar. Saya berharap poin dewa dapat terus mempertahankan tingkat pertumbuhan seperti sekarang ini. Bantu dia menembus level Saint sejati sesegera mungkin. Pada saat itu, David tidak akan lagi takut pada keluarga Stone. Pada saat yang sama, tingkat Santo sejati juga dapat bernegosiasi dengan keluarga Thompson. Jika berhasil, apakah level Saint King akan jauh tertinggal? Setelah kekuatan David menerobos ke tingkat Raja Suci, tidak ada seorang pun di Star Void Realm yang bisa menghentikan langkahnya. Keluarga Simon apa, sekte ubin berwarna-warni apa, tidakkah Anda masuk saja jika Anda mau, dan pergi jika Anda mau? Siapa yang bisa menghentikannya? Siapa yang memenuhi syarat untuk menghentikannya? Siapa yang memiliki kekuatan untuk menghentikannya? Sebagai kekuatan tempur terkuat di Star Void Realm, Holy King sudah bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Star Void Realm. Di sisi lain, alam kekosongan bintang. Benua warna-warni, sebagai salah satu kekuatan besar yang terkenal di Star Void Realm. Sekolah ubin berlapis warna-warni juga menerima pesanan buronan dari keluarga Stone. Dan Nova, sebagai master sekte dari sekte ubin berlapis warna-warni, secara alami melihatnya. Pada awalnya, dia juga tidak percaya bahwa orang yang dicari adalah David. Bagaimanapun, David hanyalah level master dari alam abadi. Bagaimana dia bisa terlibat dalam pembunuhan pewaris pertama keluarga Stone? Menurut informasi yang diperoleh Nova, Luka adalah setengah langkah tertinggi. Kekuatan para penjaga di sekitarnya telah mencapai tahap akhir dari tingkat tertinggi. Apa perbedaan antara kekuatan tingkat dominan David dan semut? Namun, setelah pemeriksaan cermat dikombinasikan dengan berbagai informasi, Nova merasa bahwa itu mungkin David. Ketika dia pergi, tujuan David adalah benua ilahi tengah. Dan anak ini hanya orang biasa, meskipun kekuatannya hanya level yang dominan. Tetapi untuk bertahan hidup dari alam bijak Neximon, bagaimana orang biasa bisa melakukannya? Belum lagi dominasi. Bahkan jika itu adalah tingkat tertinggi yang menghadap alam suci, itu hanya bisa dibunuh dalam hitungan detik. Nova juga hadir saat itu. Neximon sangat ingin membunuh David. Tapi David baru saja selamat. Hal ini membuat Nova masih belum bisa mengerti. Adapun apa yang terjadi dan kesalahpahaman apa yang terjadi dalam insiden keluarga Stone. Saya khawatir hanya David sendiri yang tahu. Benar-benar pria yang menolak untuk berhenti. Nova berpikir dalam hati. Berapa lama Anda berada di benua ilahi tengah? Hanya mengobrol di sana. Apakah Anda memprovokasi keluarga Stone? Bagaimana ini bisa terjadi? Kali ini, keluarga Stone telah mengirimkan semua surat perintah penangkapan. Pasti tidak akan menyerah. Jika David jatuh ke tangan mereka, hanya ada satu jalan buntu. Tapi bagaimana dia bisa membantu David? Sepertinya dia tidak bisa melakukan apapun selain membantu David merawat pacar kecilnya. Nova sedikit tidak berdaya. Jangan melihatnya sebagai master sekte dari sekte ubin berlapis warna-warni. Bagi orang luar, pemandangannya tidak terbatas. Namun kekuatan di tangannya sangat terbatas.
Kekuatan sebenarnya dari sekolah ubin berwarna-warni adalah 4 sesepuh tertinggi. Dia hanya seorang eksekutor. Bab 1639. Apakah Anda ingin memberitahu Selena dan yang lainnya tentang David? Nova terjerat. Gadis-gadis kecil ini telah bertanya pada diri sendiri sepanjang hari baru-baru ini apakah ada berita tentang David. Sekarang ada berita, tapi itu bukan kabar baik. Jika Anda memberitahu mereka, David pasti akan sangat khawatir. Tetapi jika Anda tidak memberitahu, Anda akan tahu cepat atau lambat. Nama David pasti akan menyebar ke seluruh Starvoid Realm. Menjadi fokus diskusi semua orang sebelum dan sesudah minum teh. Di usia muda, ia menjadi incaran keluarga kaya, kuat, dan berkuasa seperti keluarga Stone. Saya tidak punya kesabaran, saya benar-benar tidak bisa melakukannya. Karena keluarga Stone telah mengeluarkan perintah buronan. Buktikan bahwa mereka tidak dapat menemukan David. Dapat melarikan diri dari pencarian keluarga Stone dengan seluruh kekuatan mereka. Keluarga Stone harus mengeluarkan perintah buronan dan meminta semua orang untuk membantu mereka menemukannya bersama. Dapat dilihat bahwa anak ini David benar-benar memiliki kemampuan. Selama perintah buronan keluarga Stone tidak dicabut untuk 1 hari, David tidak ditangkap oleh keluarga Stone, dan dia dalam keadaan aman. Tapi Nova tahu, tunggu sampai pesanan yang diinginkan terus berfermentasi. Juga akan ada orang-orang yang membicarakannya di sekolah ubin berwarna-warni. Di sekte, ada juga 7 peri dan diaken yang telah melihat David. Mereka harus divaksinasi terlebih dahulu. Jangan membocorkan fakta bahwa David datang ke sekolah ubin berlapis warna-warni. Jika tidak, keluarga Stone akan mendatangi Anda. Jika mereka mengetahui hubungan antara gadis kecil David dan Selena. Dengan temperamen keluarga Stone, mereka pasti akan menggunakannya untuk mengancam David agar tunduk. Meskipun Selena dan yang lainnya adalah muridnya. Tetapi jika keluarga Stone mengirim leluhur tingkat suci sejati untuk meminta seseorang. Dan jika Anda bersedia membayar harga tertentu, sebagian besar leluhur akan setuju. Jadi kemungkinan ini harus dihentikan sejak awal. Pada akhirnya, Nova memutuskan. Tentang David, jangan beritahu Selena dan yang lainnya untuk saat ini. Tidak ada gunanya mereka tahu. Tidak bisa berbuat apa-apa selain khawatir. 7 peri juga akan segera bertemu. Beritahu mereka untuk tidak mengungkapkan sedikit informasi tentang David. Segera, Nova menghela nafas pelan, bangkit dan pergi ke area VIP. Dia hanya bisa membantu David melakukan ini. Waktu berjalan lambat. Amadi berangkat dari Star Mansion dan sedang dalam perjalanan ke sekolah ubin berlapis warna-warni untuk memenuhi janji kepada David. David juga terus bersembunyi, diam-diam mengumpulkan poin dewa, bersiap untuk mengumpulkan kekayaan dan menembus tingkat suci sejati dalam satu gerakan, mengejutkan semua orang. Enak bener hidupnya David hanya duduk santai, hehehe. Namun, jumlah jutaan poin dewa masih sedikit besar, dan tidak mudah untuk mendapatkannya. Bahkan dengan dukungan penuh dari Thompson Family Cornucopia Firm, masih tidak mungkin untuk mengumpulkan kesuksesan dalam waktu singkat. Lagi pula, itu 1 triliun koin bintang. Tidak banyak kekuatan yang dapat memiliki uang sebanyak itu. Setiap orang adalah eksistensi terkenal di dunia maya bintang. Dengan menyebarnya perintah buronan Stone, nama dan penampilan David juga dikenal semakin banyak orang. Ada juga semakin banyak orang berkumpul di wilayah barat benua ilahi tengah. Ada orang-orang yang putus asa yang ingin mengandalkan David untuk mengubah nasib mereka. Ada orang-orang yang menganggur yang ingin mencoba keberuntungan mereka dan melihat apakah mereka bisa mendapatkan hadiah. Ada juga orang baik yang tidak bisa menahan rasa penasarannya dan ingin bertemu David. Singkatnya, distrik barat secara bertahap menjadi fokus Starvoid Realm dari fokus benua ilahi tengah. Perintah buronan juga mulai berpusat di benua ilahi tengah, dan menyebar ke seluruh Starvoid Realm dengan kecepatan yang sangat cepat. Penyebaran pertama menyebar di antara kekuatan tingkat tinggi dari kekuatan utama. Dan kali ini, itu menyebar di antara orang-orang di bawah. Setelah menyebar 2 kali, David telah benar-benar mulai menembak di seluruh Starvoid Realm. Alam kekosongan bintang. Tanah leluhur keluarga Gibson, salah satu dari 6 kekuatan teratas. Bang! Sebuah ledakan keras memecahkan ketenangan di sini. Ledakan tawa ceria menyusul. Hahaha, aku, Frank Gibson, menerobos penghalang hari ini dan berhasil melangkah ke alam suci setengah langkah. Bolot, Vale, Alta, aku akhirnya menyusulmu, dan aku menghancurkan orang termuda yang menembus melalui alam setengah langkah suci. Sebagai catatan, saya akan melihat siapa di antara Anda yang berani sombong di depan saya di masa depan, dan segera Anda semua akan merangkak di bawah kaki saya, hahaha. Berita tentang Frank Gibson menerobos setengah langkah Sein Realm dengan cepat menyapu seluruh Starvoid Realm dengan kecepatan yang sangat cepat. Ada kecenderungan besar untuk mengejar popularitas pesanan buronan Stone.
Salah satunya adalah David Liddell, seorang pemuda yang meninggalkan keluarga Stone tanpa pilihan selain mengeluarkan perintah buronan sebelum dia berusia 1000 tahun. Salah satunya adalah pewaris keluarga Gibson, salah satu dari 6 kekuatan teratas di Starvoid Realm, dan juga merupakan Saint Realm Frank setengah langkah termuda di antara 6 pahlawan Starvoid Realm. Keduanya memiliki pengikut setia. David adalah kemunculan tiba-tiba. Frank selalu menjadi salah satu jenius muda di Starvoid Realm. Tapi pada akhirnya, Frank berhasil menembus alam suci setengah langkah, dan berita bahwa dia menerobos penghalang masih gagal melampaui popularitas ordo buronan keluarga Stone. David adalah sosok misterius baru bagi orang-orang Starvoid Realm. Beberapa orang mengatakan bahwa dia tidak memiliki latar belakang dan merupakan orang biasa, dia kebetulan bertemu luka yang terbunuh dan ketakutan, jadi dia bersembunyi dan tidak pernah berani muncul lagi. Beberapa orang mengatakan bahwa David sebenarnya adalah seorang pemuda dengan latar belakang yang sangat kuat, dan keluarga Stone tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia. Bagaimanapun, evaluasi semua orang terhadap David beragam. Ada yang yakin, ada pula yang mencemooh. Tapi semua orang memiliki keinginan yang sama. Itu untuk berharap keluarga Stone dapat segera menemukan David. Lihat apa yang dimiliki pemuda misterius yang tiba-tiba muncul ini. Bisakah dia memberi kami sedikit kejutan? Starvoid Realm sudah terlalu lama sunyi. Seperti danau tanpa ombak. Seseorang perlu melempar batu. Buat beberapa gelombang. Biarkan alam astral mengocok kartu lagi. Dominasi 6 kekuatan teratas tidak tergoyahkan. Kekuatan lain masih memiliki peluang. 3 hari kemudian. Keluarga Gibson dihias dengan meriah dengan lentera dan lampu warna-warni. Frank menjadi jenius keempat yang menerobos alam suci setengah langkah di antara 6 pahlawan Starvoid Realm, dan usia terobosan lebih muda dari 3 sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa dia saat ini menjadi pusat perhatian. Keluarga Gibson secara alami ingin merayakannya. 6 pahlawan dari Starvoid Realm adalah pewaris yang dikultivasikan oleh 6 kekuatan teratas. Itu juga diakui sebagai 6 orang muda dengan bakat terkuat di Starvoid Realm. Masing-masing dari mereka setidaknya adalah puncak tingkat tertinggi. Selain Frank, sudah ada 4 orang suci setengah langkah, dan hanya 2 yang termuda yang masih berada di puncak level tertinggi. Keenamnya adalah Balot, murid langsung dari pemimpin aliansi suci. Parker, pewaris pertama keluarga Olin. Sled, pewaris pertama keluarga Hak. Frank, pewaris pertama keluarga Gibson. Kepala perencana Roy Pulau Les. Felix, pemilik desa muda Villa Gunung Kerinduan. Keenam orang ini semuanya berusia 3000 tahun. Jika Anda berusia lebih dari 3000 tahun, Anda tidak lagi menjadi bagian dari generasi muda, dan Anda tidak lagi menjadi bagian dari 6 elit. Orang suci setengah langkah yang berusia kurang dari 3000 tahun. Dapat dikatakan bahwa itu jarang terjadi dalam sejarah Starvoid Realm. Akibatnya, 4 orang muncul sekaligus. Selain itu, 2 dari 6 pahlawan lainnya, Parker dan Felix tidak jauh dari alam suci setengah langkah. Saya percaya itu akan menjadi terobosan segera. Jika di suatu era, 6 orang suci setengah langkah yang berusia kurang dari 3000 tahun muncul pada saat yang bersamaan, itu pasti akan dimasukkan dalam sejarah Starvoid Realm. Bab 1640. Keluarga Gibson merayakan Frank menembus alam suci setengah langkah kali ini, dan tidak mengundang pasukan besar untuk berpartisipasi atas nama keluarga Gibson. Sebagai gantinya, atas nama 6 pahlawan Starvoid Realm, dia mengundang semua generasi muda arogan yang terkenal untuk datang dan berpartisipasi dalam acara akbar dalam waktu setengah bulan. Dengan kata lain, kali ini pesta kesempurnaan adalah milik kaum muda. Tidak akan ada pria kuat dari generasi yang lebih tua. Keluarga Gibson melakukan ini untuk meningkatkan reputasi Frank. Ketika kekuatan semua orang setengah kati, mereka membutuhkan nama untuk mempromosikan diri mereka sendiri. Meskipun Frank bukan yang pertama di antara 6 pahlawan yang menembus alam suci setengah langkah. Tapi yang termuda, ini adalah gimmick yang bagus. Frank dapat disebut sebagai generasi muda paling berbakat di Starvoid Realm. Ini akan memiliki dorongan besar baginya untuk mewarisi keluarga Gibson di masa depan. Semua generasi muda yang menerima undangan di Starvoid Realm sangat bersemangat, dan mereka semua mengatakan bahwa mereka akan berpartisipasi tepat waktu. Karena menerima undangan ini berarti identitas sebagai arogan dari Starvoid Realm telah dikenali. Meskipun 5 pahlawan lainnya tidak menyukai tindakan Frank, tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Ketika Frank melakukan ini, dia sepenuhnya menganggap dirinya sebagai orang pertama dari generasi muda di Starvoid Realm. Acara akbar ini digelar tanpa berdiskusi dengan 5 hero lainnya. Di mana harus meletakkannya? Kelimanya bahkan berdiskusi. Grup tidak berpartisipasi. Mari kita lihat bagaimana Frank akan mundur.
6 pahlawan dan 5 pahlawan Star Void Realm tidak ada di sana. Hanya Franem yang menyanyikan pertunjukan satu orang. Itu pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Frank juga baru saja menembus alam suci setengah langkah, dan merupakan yang termuda. Dia berpikir bahwa dia sudah menjadi generasi muda pertama si Star Void Realm, yang pertama dari 6 pahlawan. Menyebabkan dia membengkak sepenuhnya. Tidak menyadari apa yang salah dengan apa yang dia lakukan. Masih menunggu setengah bulan, dia akan mengalahkan 5 pahlawan lainnya dan menjadi yang pertama dari 6 pahlawan. Pada saat itu, dia akan menjadi yang pertama dari generasi muda Star Void Realm, bukan salah satu dari 6 pahlawan. Prestise keluarga Gibson juga akan mencapai ketinggian baru. Benua warna-warni, ubin mengkilap warna-warni. Selena pergi dari kediamannya ke Celia dan kediaman orang lain. Sebagai murid langsung dari Raja Nova, dia juga salah satu dari 7 orang suci dari sekolah ubin berwarna-warni, dan Selena memiliki status yang sangat tinggi. Jadi dia dan Celia dan yang lainnya tinggal di tempat yang berbeda. Ketika banyak murid dari sekolah ubin berlapis warna-warni bertemu dengan Selena, mereka dengan hormat akan memanggil kakak senior. Semua orang tahu, jika tidak ada yang lain, dia akan menjadi tokoh inti dari sekolah ubin berwarna-warni di masa depan. Selena sedang berjalan di jalan. Beberapa orang dari sekte ubin berlapis warna-warni mendekat, semuanya mengenakan pakaian murid dalam. Lihat Selena King. Beberapa murid batin dengan cepat minggir dan berdiri di pinggir jalan. Selena mengangguk. Bahkan, pada awalnya, dia akan merespons dengan sangat sopan. Setelah perlahan-lahan terbiasa dengan identitasnya, Selena tidak menjawab lagi, dia hanya menganggukkan kepalanya. Dilewati oleh beberapa orang sekte berlapis kaca berwarna-warni. Selena belum pergi terlalu jauh. Tiba-tiba dia mendengar beberapa murid batiniah di belakangnya, dan mereka mulai berbicara dengan suara rendah. Pernahkah kamu mendengar? Frank Gibson, salah satu dari 6 pahlawan Star Void Realm, telah melewati perbatasan, berhasil menembus ke alam suci setengah langkah, dan memecahkan rekor Parker, salah satu dari 6 pahlawan, dan memajukan usianya 50 tahun penuh. Mengapa kamu tidak mendengarnya? Ini telah menyebar di Star Void Realm, dan Frank juga mengundang generasi muda untuk menghadiri pesta. Pasti ada seseorang dari sekte ubin berwarna-warni yang telah menerima undangan. Sayangnya, kami tidak memiliki bagian kami. Saya sangat ingin melihatnya. Memenuhi kesombongan semua lapisan masyarakat. Lupakan saja, jangan pikirkan itu. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam acara semacam itu adalah semua tokoh arogan dari Star Void Realm. Kami hanya murid dalam yang paling biasa-biasa saja dari sekolah ubin berlapis warna-warni. Diperkirakan hanya 7 orang suci memenuhi syarat. 6 pahlawan memang 6 pahlawan. Mereka benar-benar sesat. Setelah Frank, saya tidak tahu siapa Parker dan Felix yang akan menjadi yang pertama menembus alam suci setengah langkah. Keduanya 2 atau 300 tahun lebih muda dari Frank. Jika mereka bisa menembus dalam 100 tahun, rekor Frank akan dipecahkan lagi. Aku khawatir dunia Star Void Realm yang makmur akan datang, tidak hanya karakter yang mempesona seperti Selena, tetapi juga kakak senior Lorraine, kepala 7 orang suci dari sekte ubin berwarna-warni, dan bahkan 4 tetua tertinggi. Jika Anda menerimanya sebagai murid langsung, Anda mungkin tidak dapat mengejar 6 guru di masa depan. Siapa bilang tidak? Ada desas-desus di sekte bahwa kakak senior Lorraine adalah murid paling potensial dalam sejarah sekte ubin berlapis warna-warni, dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Baru-baru ini, benua ilahi tengah tampaknya tidak tenang. Keluarga Stone telah mengeluarkan surat perintah untuk seorang pemuda yang berusia di bawah 1000 tahun. Namanya sepertinya David Liddell. Saya tidak tahu siapa David Liddell ini, tapi dia bisa melarikan diri dari keluarga Stone berburu. Saya tahu tentang ini, dan saya telah melihat pemberitahuan yang diinginkan. Faktanya, David sangat tampan dan bergaya. Saya tidak berpikir dia adalah orang yang sederhana. Saya mendengar bahwa di pelelangan, dia bersama Luka, pewaris pertama keluarga Stone. Semangat juang bawaan, senjata sihir tingkat menengah, secara paksa diangkat menjadi 11 triliun koin bintang. Tidak lama kemudian, Luka meninggal, dan keluarga Stone mulai menginginkan David. Di mana pesanan yang dicari? Tunjukkan padaku. Aku juga ingin melihat. Aku juga ingin melihat. Sisanya menanggapi. Baiklah, baiklah. Aku akan mengirimkan satu untukmu nanti. Ini sangat tampan. Sayang sekali dia menyinggung keluarga Stone. Aku tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Tepat ketika beberapa orang akan berjalan dan mengobrol, sebuah suara terdengar di belakang mereka. Beberapa saudari junior, bisakah Anda mengirimi saya pesanan buronan yang Anda sebutkan? Selena yang berbicara. Dia awalnya tidak tertarik pada salah satu dari 6 pahlawan dari Star Void Realm atau acara apapun. Dia hanya ingin berlatih keras dan menjadi alam abadi sesegera mungkin, sehingga David tidak dapat melihat usia tuanya.
Jika ada kesempatan, Selena juga ingin bertarung berdampingan dengan David. Akibatnya, dia akhirnya mendengar nama yang membuatnya dan Selena dan yang lainnya saling jatuh cinta. David Liddell. Meskipun saya tidak tahu apakah David ini adalah David yang mereka tunggu-tunggu. Selena masih mengejar, ingin bertanya apa yang terjadi. Sejujurnya, dia tidak ingin kedua David menjadi orang yang sama. Karena David yang disebutkan oleh beberapa saudari junior, situasi saat ini tampaknya tidak terlalu baik. Dia sedang diburu oleh keluarga besar dan memiliki perintah buronan. Selena mencoba yang terbaik untuk menekan kegelisahan di hatinya dan menunggu beberapa saudari junior untuk menjawab. Ternyata kakak senior Selena, saya akan mengirimkan pemberitahuan buronan David. Seorang murid batin berkata dengan cepat. Kalau begitu terima kasih, Suster Junior. Selena berkata dengan sangat sopan. Tidak, tidak. Ini hanya sedikit usaha, kakak senior Selena tidak perlu khawatir tentang itu. Keduanya menambahkan teman komunikasi. Kemudian murid dalam mengirim versi elektronik dari perintah buronan ke Selena. Selena bahkan tidak melihatnya, dia hanya berbalik dan pergi. Dia takut ketika dia melihatnya, itu adalah situasi yang paling dia khawatirkan, dan dia akan bereaksi dengan keras, menyebabkan beberapa saudari junior mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Mari kita lihat ketika kita kembali ke Celia dan kediaman yang lain. Selena berjalan lebih cepat dan lebih cepat. Pada akhirnya, dia langsung menunjukkan kecepatan tercepatnya dan melarikan diri. Sepanjang jalan, banyak murid dari Sekte Ubin berlapis warna-warni melihat ke samping.